Pak Poniran. Asli tinggal di desa mana? Ngempat kan? Oh, asli desa Ngempat, Kecamatan Bonang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pak Poniran ini tanah pribadi atau tanah perhutani Pak? Nah, ini pribadi. Sebagian sudah tertutup oleh lumut kerak. Ada beberapa simbol yang sangat misterius. Misalnya di sini ada goresan seperti sungai, gitu ya. Yang ada dua anak sungai. Ada dua anak sungai ini kemudian menyatu menjadi sungai ini. Kemungkinan ini, Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. jadi saat ini kita masih berada di lereng Gunung Anjasmara. Ada sekitar 40 puncak. Ada yang puncak Watu Jengger, puncak Watu Semar ya, banyak sekali. Bahkan dan puncak tertinggi memang puncak Anjasmara. Bahkan Gunung Anjasmara sendiri merupakan perbatasan dari 5 daerah ya, antara lain Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Dan ternyata memang pegunungan ini sangat misterius. Di samping sampai saat ini masih terkenal dengan binatang-binatang liarnya. Nah, di lokasi ini kita akan mendapati sebuah jejak-jejak kabuyutan atau peradaban Kapitayan atau peradaban megalitik neolitik atau peradaban batu besar ya. Nah, di sini ada susunan batu-batu raksasa yang membentuk semacam circle stone atau batu temu gelang ya. Yang batu-batu besar ini luar biasa sekali. Dan kita hampir-hampir bagaimana kemudian leluhur kita mengangkatnya dan mengumpulkan dalam satu lokasi seperti ini. Bahkan batu di sini sangat-sangat besar sekali yang ditopang oleh batu-batu kecil ya. Kemungkinan ini pada masa lalunya adalah semacam kubur batu masa prasejarah ya, atau juga disebut masyarakat saat ini sebagai kubur naga. Nah ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendapati semacam struktur punden berundak-undak. Jadi di sini ada jalan setapak menuju sana yang ternyata terdiri dari struktur batu alam. Nah, jadi batu-batu alam ini membentuk semacam formasi tertentu yang sangat misterius ya. Saat ini memang bagian dari lingkaran tengah ini ditanami dengan tanaman berbagai macam herbal ya. Ada kunci, ada kunyit, ada temulawak ya, yang itu memang sangat bermanfaat bagi menambah imunitas ya tubuh kita, termasuk memang antivirus ya. Nah itu. Nah di sini juga ada batu-batu yang sangat misterius. Kemungkinan ini memang pada masa lalunya adalah semacam meja batu atau dolmen ya, tempat persajian di masa kuno. Karena persajian ini bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat agraris pertama. Ketika masyarakat mulai meninggalkan aktivitas nomaden, yaitu membakar hutan, menanami, panen, pindah ke hutan lagi, membakar hutan, panen, kemudian menanami lagi. Tapi pada masa Neolitik masyarakat sudah menetap membentuk sebuah masyarakat desa. Ya, dan di situ sudah memperkenalkan semacam saluran-saluran irigasi untuk kemudian mengairi tanah-tanah, sehingga kemudian pada masa harapan untuk panen yang melimpah atau tanamannya bagus ketika mulai menanam, ini memang banyak melakukan ritual-ritual magis tentang persajian. Coba kita terus menelusuri. Ya, di sini kita akan lihat sekali ya. Jadi di sini ada semacam kayak struktur punden berundak-undak. Nah, di sini ada semacam lantai ya, atau semacam kayak keset gitu ya, keset yang menuju ke arah sana. Nah, setelah ada keset batu, kemudian ada struktur batu alam, ada kiri kanan ini ada semacam gerbang. Tepat di sana itu ada menhir dan dolmen. Ayo kita lihatlah. Jadi di sini ada semacam sebuah area ya. Nah, di sini kita akan mendapati ya, itu yang sangat aneh ini. Jadi kita akan bisa melihat di sini semacam batu yang rata. Kemungkinan dahulunya memang meja batu purba atau masa prasejarah sebagai meja persajian tepat. Kemudian di depannya ada menhir ya, atau tugu batu. Yang kita lihat tugu batu ini sedikit kemudian seperti memang pada suatu masa tertentu diangkat oleh leluhur kita, batu-batu besar ini kemudian diletakkan di atas batu ini. Jadi salah satu kemudian kenapa aktivitas masyarakat prasejarah Neolitik megalitik itu mengangkat batu-batu besar, karena ini memiliki simbol bahwasanya permasalahan-permasalahan besar dengan gotong royong atau bekerja sama bisa terselesaikan, termasuk permasalahan batu besar.
batu besar yang sangat besar ini dan sangat berat tentu tidak bisa diangkat sendirian, membutuhkan sebuah koordinasi, organisasi, dan gotong royong dari sebuah masyarakat prasejarah untuk mengangkat dan meletakkan di sini. Kemudian diperingati sebagai sebuah tugu lambang arwah-arwah leluhur, sebagai pengikat binatang kurban sebelum disembelih, kemudian dimakan bersama dagingnya dan dibagi-bagikan kepada masyarakat, serta kemudian sebagai simbol kemudian para tetua desa melakukan musyawarah. Selain itu coba kita ke arah sini Pak ya. Ya. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Poniran. Asli tinggal di desa mana Pak? Ngempat kan? Oh asli desa Ngempat, Kecamatan Bona, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pak Poniran ini tanah pribadi atau tanah perhutani Pak yang digarap ini? Hutani ini pribadi yang dibuat ini Pengairan. pengairan. Oh, ini tanah pengairan pinggir sungai ini Pak. Oh ini area perhutani ya. Sudah berapa tahun Pak mengerjakan lahan ini Pak? Nah, kurang lebih ya 12 tahun. Gangsal 11 tahun Pak ya. Kurang lebih. Apa diwariskan dari orang tuanya atau beli? Babat. Oh, nggih, apa namanya? Membersihkan lahan terus kemudian ditanami oleh Bapak. Oh, sama menanam pohon-pohon agar kelestarian alamnya terjaga karena ini memang tanah perhutani Pak ya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Izin untuk lihat batu-batunya Pak. Nah, terima kasih Pak. Jadi di sini ada sekali lagi ada susunan batu alam. Wah. Nah, ini juga batu-batunya aneh, menyerupai juga meja batu gitu ya. Nah, di situ ada beberapa meja batu. Kemungkinan juga sangat berhubungan dengan meja batu persajian pada waktu itu ya. Nah, ini coba kita lihat di sini. Di sini malah kita mendapati sebuah batu yang sangat keras yang memiliki struktur berkelok-kelok seperti kepala naga raksasa. Nah ini luar biasa sekali. Bahkan di sini ada semacam goresan-goresan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Nah, di sini karena ada urut ini ya, ini ada semacam batu-batu raksasa yang diduga pada masa lalu memang sengaja dipindahkan oleh leluhur kita di sini. Untuk kemudian tanah ini bisa ditanami, maka batu-batu ini harus dikumpulkan di suatu tempat tertentu di sini. Ada batu-batu besar yang menyerupai badak di situ. Dan di sini ada batu yang menyerupai papan tulis dengan sebuah simbol seperti saluran irigasi. Jadi di sini ada semacam batu yang lebar ya, dan memang sebagian sudah tertutup oleh lumut kerak. Ada beberapa simbol yang sangat misterius. Misalnya di sini ada goresan seperti sungai gitu ya, yang ada dua anak sungai. Ada dua anak sungai ini kemudian menyatu menjadi sungai ini. Kemungkinan ini bisa gambaran sungai sebelah sini sama sungai sebelah sini ya. Atau juga bisa ini seperti cabangan lidah ular. Jadi ini persis seperti gambar lidah ular. Jadi ular pada masa prasejarah juga dipercaya sebagai penghuni dunia bawah. Jadi pada masa prasejarah itu ada semacam kepercayaan dunia itu dibagi dua, dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas terdiri dari matahari, burung elang, kuda gitu ya, dan dunia bawah terdiri dari bumi, buaya, ular, kura-kura gitu ya. Artinya memang batu-batu dan bumi ini satu kesatuan sebagai simbol dunia bawah, dunia gelap gitu ya. Nah, warnanya hitam. Jadi ini ada simbol seperti lidah ular yang bercabang. Karena memang bahkan dalam tradisi dalam epik Mahabharata, dalam bagian pertama ya, Adiparwa itu juga mengatakan ketika ular naga merebut setetes air amerta yang tertetes di rumput ilalang, mereka berebut sampai kemudian lidahnya itu sobek menjadi bercabang-bercabang semuanya karena terkena oleh pinggiran ilalang. Nah, selain kemudian gambar lidah ular yang sangat misterius ini juga ada beberapa batu yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini semacam meja batu raksasa atau dolmen ya. Nah, di sini juga susunan batu-batu menyerupai hewan-hewan. Nah, di sini juga banyak. Jadi di sana ada beberapa seperti kura-kura raksasa gitu ya. Ada beberapa jejak kura-kura raksasa. Kura-kura juga pada masa prasejarah juga disimbolkan sebagai simbol dunia bawah. Dan yang paling kentara itu di sini.
ada kepalanya gitu ya. Nah, di sini juga persis ini adalah kura-kura. Jadi batu yang sangat misterius ini memang ditumbuhi rumputan di sini ya, biar menambah kemudian keindahan batu-batu ini. Ini ada kepalanya. Nah, ini ada kepalanya dan di sini ada semacam tempurungnya. Jadi ini lebih menyerupai kura-kura darat daripada kura-kura laut ya, atau kura-kura penyu ya, atau kura-kura sungai itu namanya bulus atau apa ya, bulus itu bahasa Indonesianya ya. Bulus itu apa ya? Labi-labi ya, labi-labi. Bulus atau labi-labi itu kura-kura air sungai ya, atau kemudian penyu itu laut, tapi ini menyerupai kura-kura darat. Kemungkinan pada masa lalu memang hutan atau lereng Gunung Anjas Moro ini sebenarnya di daratan-daratan ini banyak sekali kura-kura yang saat ini tentu punah ya, punah karena memang perkembangan manusia, juga kemudian kondisi iklim dan alam dan polusi juga mengganggu keseimbangan alam, sehingga banyak juga hewan-hewan liar yang saat ini mulai punah sedikit demi sedikit, termasuk kura-kura darat ya yang dahulu kemungkinan ada di hutan-hutan ini. Selain itu juga di sini juga kita ada, di sini ada celah sempit ya, celah sempit bagian di sini. Nah, ini juga ada beberapa batu berlapis. Nah, ini juga batu berlapis dan di sana memang sangat indah sekali ya. Ada formasi-formasi tertentu yang menyerupai mana semacam area magis, baik itu area pemujaan, area penguburan masyarakat prasejarah, sebagaimana tradisi Nias saat ini yang masih berkembang ya, the living megalithic tradition yang ada di Toraja, yang ada di Nias. Ini memang kita tidak bisa dipungkiri bagaimana kemudian jasad-jasad orang-orang tua yang sudah mangkat itu ditaruh di celowokan-celowokan bukit-bukit, di batu-batu, di bawah batu-batu atau dikenal dengan kubur batu ya. Ada waruga, ada sarkofagus, ada kemudian peti batu. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk penguburan era prasejarah yang di sebagian daerah itu masih berlangsung hingga saat ini. Tapi di Sumatera dan Jawa memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Memang tradisi-tradisi itu terus dinamis gitu ya. Nah, ini terus kemudian di sana juga sangat indah. Kalau memang di sini memang benar-benar tinggalan masyarakat prasejarah yang sangat luar biasa sekali, namun memang tertutup semak belukar dan memang sangat tersembunyi dan aksesnya juga terlalu sulit dan belum ada penelitian ya. Tentu diduga memang ini adalah tinggalan dari masyarakat prasejarah Neolitik Megalitik yang dikenal saat ini sebagai tinggalan, maka disebut The Dead Monument. Kalau memang yang berlangsung di beberapa daerah di Indonesia itu masih berlangsung hingga saat ini, dikenal dengan The Living Megalithic Tradition. Semoga kemudian sedikit wacana ini membuka ya tabir cakrawala berpikir kita untuk menyibak peradaban masa lalu. Hanya kita bukan para ahli, namun jangan pernah puas dari penjelasan kita karena kita bukan pemuas. Maka semoga kedepannya bisa membangkitkan kembali khazanah pengetahuan tentang masa lalu. Semoga bermanfaat.